Selamat siang, teman-teman, sahabat keluarga muda Indonesia, keluarga Indonesia yang berbahagia dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah gambar belahan otak, ya. Belahan otak, juga belahan hidung, oke. Juga belahan ini nampak belahan hidung, ya. Hidung, ya, juga belahan mulut, dan ini lidah, oke, ya. Ini bagian tulang belakang, oke, paham ya. Terus kemudian ini adalah bagian belahan daripada otak. Jadi kita ambil belahan sebelah mana ini, sebelah kanan, ya, belahan sebelah kanan. Nampak kita mulai konsentrasi di bagian otak, ya, konsentrasi bagian otak. Nampak mulai dari tulang belakang ini, ya, ada namanya medula spinalis, ya. Ini berada di luar otak, ya, mulai masuk batang otak, ya, sini, ya. Ini ada medula oblongata, ada pons, ada mesencephalon, ya. Sini ini kompleks diencephalon, ya. Terus kemudian di sini adalah otak kecil, ya. Kita sering membahas otak kecil dan batang otak ini, ya. Terus kemudian di sini area limbik, ya, area limbik. Nah, kalau kita satukan ini, biasanya kita menyebutnya, ya, ini satukan ini, ya, kita menyebutnya dengan otak bagian dalam, ya, otak bagian dalam atau subcortical region, oke, ya. Nah, kemudian bagian selanjutnya ini ada area yang diselimuti, nampak miningen, ada selaput otaknya yang menutupi, ini kelihatan sekali, ini bagian kortikal, ya, ini bagian otak bagian luar. Kalau yang ini tadi otak bagian dalam ini, ya, mulai dari batang otak kecil, ya, sistem limbik ini otak bagian dalam. Kemudian yang selanjutnya yang berlipat-lipat ini, ya, mulai dari sini, ya, ini bagian otak bagian luar atau yang disebut dengan cortical region, ya. Subcortical region memiliki fungsi yang yang berhubungan dengan emosi dan gerak. Selanjutnya cortical region berhubungan dengan aktivitas berpikir. Jadi kadang-kadang atau bahkan seringkali kita berpikir, kita melakukan sesuatu tidak menggunakan pikiran, melainkan menggunakan otak bagian dalam ini yang cenderung emosional dan automatically, ya, biasanya gitu. Nah, teman-teman, dua bagian otak ini sangat penting dipahami untuk Anda bisa lebih cerdas dalam mengasuh anak atau mendidik anak, terutama pada masa-masa perkembangan otak anak, terutama di usia 0 sampai 12 bulan. Nah, pemahaman daripada dua bagian otak ini, bagian otak bagian dalam dan otak bagian luar, pemahaman terhadap ini membuat Anda tidak mudah terjebak dengan pengasuhan yang toksik, ya, pengasuhan yang meracuni, istilahnya gitu, kan. Sekarang kan banyak dibahas tuh toxic parent, kan gitu, kan, orang tua yang meracuni, kan gitu. Nah, para orang tua kalau paham tentang tumbuh kembang dua area ini sudah cukup lumayan untuk membekali bagaimana Anda merancang materi-materi pengasuhan untuk putra-putri Anda, oke? Nah, salah satunya, ya, dalam mengasuh anak dan mendidik anak itu harus dimulai dari mendidik dan mengasuh yang berhubungan dengan keperluan dasar kehidupan. Nah, ini untuk keperluan dasar kehidupan. Apa yang diasuh? Yang diasuh adalah bagian otak subkortikal. Ini berhubungan dengan hal-hal yang mendasar tentang kehidupan. Setelah teman-teman selesai mendidik, mengasuh anak, ya, khususnya mengasuh otak anak, kayak gitu, ya, yang bagian dalam ini yang berhubungan dengan mendasar, kemudian berganti atau melanjutkan
di bagian mendidik bagian otak bagian luar, yaitu bagian subkortikal. Ini bagian yang rumit, ya. Artinya gini teman-teman, bahwa yang harus kita pahami benar-benar dalam pengasuhan, bahwa pengasuh dan mendidik anak ya, bahwa mengasuh dan mendidik anak itu sesungguhnya adalah mengasuh dan mendidik bagian otak, atau mengasuh dan mendidik otak anak, ya. Otak anak yang mana ya ini, ya. Yang pertama yang Anda didik adalah bagian subkortikal dulu. Oke ya, bagian subkortikal ini, bagian otak bagian dalam ini adalah bagian yang digunakan untuk membangun atau mendesain kehidupan anak atau menumbuh kembangkan anak, ya, yang berhubungan dengan kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak itu kebutuhan gerak, kebutuhan emosi, itu kebutuhan gerak, kebutuhan yang benar-benar mendasar, kebutuhan latihan-latihan untuk melatih sensorik motorik, kan gitu ya. Dan pada gilirannya kalau teman-teman sudah beres meletakkan atau mendidik atau mengasuh anak di bagian subkortikal ini, yang bagian dasar, otomatis dia akan memberikan rangsangan-rangsangan kepada hal-hal yang lebih rumit pada anak, ya. Jadi selalu kita harus memulai dari hal yang mendasar dulu, ya, yang kebutuhan mendasar dulu, baru yang rumit dulu, baru kemudian yang rumit. Jangan kebalik, yang rumit baru yang mendasar, ya. Seperti teman-teman biasanya kalau anak-anak nggak bisa kalistung, nggak bisa calistung, itu bingung sekali, padahal itu kebutuhan rumit anak. Sementara yang kebutuhan mendasar anak kita sering lupakan pada anak-anak kita. Kebutuhan mendasar misalnya kebutuhan keselarasan sensorik motorik, motorik halus, motorik kasar, itu kebutuhan mendasar, ya. Kemampuan mengelola emosi, seperti misalnya latihan antri misalnya gitu, ya. Itu kebutuhan mendasar yang harus diletakkan terutama pada saat anak berusia 0 sampai 12 tahun. Nah, dengan memahami ini, maka setiap orang tua, setiap guru akan menjadi lebih terampil lagi, lebih cerdas, lebih cakap dalam proses penghebatan anak-anak putra-putri kita, putra-putri Indonesia. Oke, terima kasih. Saya Dr. Amir Sufdi dari Sekolah Neuroparenting.